BDPS berbukti. Kemudian dan Pak Budi Mulyana yang akan menjelaskan mengenai skripsi berjudul estimasi sebaran stok karbon hutan di Kalimantan 3,1 menggunakan foto udara dan algoritma dan variasi. Latar belakang yang pertama yaitu hutan penting dalam mitigasi perubahan iklim, kemudian adanya estimasi stok karbon melalui penggolapangan lebih akurat tetapi memakan biaya waktu lebih besar. Kemudian sistem UV RGB beresolusi skala tinggi dapat mengamati kondisi vegetasi secara detail pada skala tapak. Kemudian algoritma dan forest mampu memodelkan hubungan kompleks antara variabel citra dengan biomasa dan stok karbon. Rumus masalah yang digunakan yaitu apa saja variabel citra yang berpengaruh. Kemudian bagaimana kinerja algoritma dan forest dalam mengestimasi nilai stok karbon. Kemudian adanya bagaimana sebaran spesies stok karbon hutan di Kalimantan satu berdasarkan hasil presiden forest. Kemudian tujuan penelitian saya yang pertama itu mengidentifikasi variabel citra fotoda yang paling berperan dalam memetakan karbon, kemudian ada membangun dan mengevaluasi kinerja model dan forest. Kemudian terakhir memetakan sebaran stok karbon di Kabupaten Wanakama berdasarkan hasil prediksi dari forest tersebut. Lokasi penelitian saya itu yang berada di Wanakama, Kabupaten Wanakama, Gunung Kidul, Jakarta. Bahan alat yang saya gunakan yaitu seperti berikut: ada data primer, data sekunder. Kemudian adanya alur penelitian yang saya gunakan. Yang pertama penguat data, pengambilan plot, perhitungan biomasa, ekspresi nilai, pemodelan forest, identifikasi outlier, RFV, pemodelan forest sesudah outlier dan RFV, dan pemetaan. Yang pertama yaitu pengambilan data lapangan. Pengalaman data lapangan menggunakan parallel sampling yang dihasilkan sebanyak 63 plot, kemudian ekstraksi nilai citra yang mana nilai vari, NGRI, dan EXG, kemudian dilakukan pemodelan random awal yang nilainya sebesar R squared-nya 0,01. Setelah itu dilakukan identifikasi outlier sehingga datanya alhasil berjumlah 56 plot. Kemudian dilakukan RFV yang mana diketahui mana yang paling berpengaruh. Kemudian dilakukan pemodelan nada air dengan 56 plot yang mana nilai R squared-nya meningkat sebanyak 0,6845. Kemudian setelah itu dilakukan pemetaan stok karbon yang mana nilainya tertera di dalam peta dengan legenda merah, oranye, kuning, hijau, dan biru. Kemudian dilakukan pemetaan stok karbon, penghitungan stok karbon berupa peta dan strata yang mana nilai stratanya berbeda-beda. Misal di peta 13 dengan jenisnya luasnya sekian, rata-rata sekian, dan total sebenarnya sekian. Kemudian perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih Aswardi et al. Itu menggunakan drone RGB dengan R square-nya lebih banyak sekitar 0,71. Kesimpulan Kesimpulan psikis saya yang pertama yaitu variabel paling berperan yaitu NGRI sebanyak 100%, diikuti vari 93%, XY 0%, dan RV menunjukkan kombinasi ketiga variabel menghasilkan kesan prediksi yang paling rendah. Kemudian modul estimasi karbon berbasis menggunakan data forest dengan G awal R square-nya 0,51, kemudian setelah dilakukan outlier, R-nya meningkat sebanyak 0,045. Kemudian peta sebaran stok karbon mencakup 650 hektar dengan rata-rata nilai 20,91 ton karbon per hektar dan total simpanan sebanyak 12.865 30 ton karbon. Sekian. BDPS berbukti. Kemudian dan Pak Budi Mulyana yang akan menjelaskan mengenai skripsi berjudul estimasi sebaran stok karbon hutan di Kalimantan 3,1 menggunakan foto udara dan algoritma dan variasi. Latar belakang yang pertama yaitu hutan penting dalam mitigasi perubahan iklim, kemudian adanya estimasi stok karbon melalui pengelolaan lapangan lebih akurat tetapi memakan biaya waktu lebih besar. Kemudian sistem UV RGB beresolusi skala tinggi dapat mengamati kondisi vegetasi secara detail pada skala tapak. Kemudian algoritma dan forest mampu memodelkan hubungan kompleks antara variabel citra dengan biomasa dan stok karbon. Rumus masalah yang digunakan yaitu apa saja variabel citra yang berpengaruh. Kemudian bagaimana kinerja algoritma dan forest dalam mengestimasi nilai stok karbon. Kemudian adanya bagaimana sebaran spesies stok karbon hutan di Kalimantan satu berdasarkan hasil presiden forest. Kemudian tujuan penelitian saya yang pertama itu mengidentifikasi variabel citra fotoda yang paling berperan